Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Seksagesima. Minggu Seksagesima itu berbicara 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Jadi jemaat dipersiapkan untuk menjadi berkat sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita dalam kebangkitan bersama Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di hari Minggu Seksagesima ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 12. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh memperhatikan dan menyimaknya. Firman Tuhan, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian firman Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita ingin diberkati, kita mau bertanya dulu sebentar. Apa ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan? Kira-kira kita bisa cek dulu diri kita, apakah saya sebagai orang yang diberkati? Ya. Bahasa Batak, dipasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Apa ciri-ciri orang yang diberkati? Nah, peristiwa ini terjadi kalau sekarang kita sebut daerah Turki, ya, Mesopotamia atau Mediterania. Itu adalah daerah yang cukup sibuk dengan segala bisnis dan usaha karena itu dekat ke pelabuhan. Itu adalah kota yang dikategorikan pada masa itu kota yang maju karena banyak di sana orang-orang berhasil dan sukses. Salah satunya tokoh yang kita kenal sekarang ini adalah Abram. Abram pada masa itu belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia dijumpai oleh Tuhan, berarti dia dipilih oleh Tuhan. Sama seperti nanti akan ada para pengurus-pengurus yang baru di semua kategorial. Mereka-mereka itu yang sudah dipilih oleh para anggota di setiap kategorial dan sekaligus mereka itu bersedia. Banyak orang yang dipilih tapi tidak bersedia, ya. Namun ini dipilih bersedia untuk melakukan tugas panggilan sebagai pengurus. Nah, sekarang kita lihat Abram. Dia dipilih oleh Tuhan dari semua orang yang berada di daerah Mesopotamia. Pertanyaannya, bersediakah dia berangkat dari hidup nyaman, zona nyaman yang sudah dia miliki di daerah Haran, menuju ke satu tempat untuk di mana dia harus bergumul dan berjuang lagi. Nah, kalimat yang terakhir tadi kita katakan di situ bahwa Abram bersedia, ya. Dia berangkat dan Allah mengarahkan. Jadi kalau kita lihat pada masa sekarang, kalau kita ditanya mau berangkat kemana? Mau berangkat dulu ke Bintaro. Pasti langsung kita cek sejauh berapa kilometer dari sini ke Bintaro. Kalau ditanya sekarang, jauhnya perjalanan Abram dari Haran menuju ke tanah Kanaan berapa kilometer? Menurut Google 700 kilometer. Ya. Tapi perjalanan pada waktu itu menggunakan kendaraan onta. Ya. Jadi artinya itu bukan perjalanan yang cepat. Jadi dia harus melewati banyak
rintangan di tengah perjalanan itu. Nah, bukti orang yang diberkati, walaupun banyak rintangan, dia tidak ragu untuk menjalankan panggilan Tuhan. Itu yang penting. Jadi bukti orang yang diberkati dalam masa-masa kesulitan pun seperti yang dialami Abram, dia tidak putus harapan, bahkan dia tidak putus asa, tapi dia terus bersandar dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kita yang datang ibadah pagi ini. Selalu diingatkan Inang, kalau hujan turun di lingkungan kita, hanya orang-orang yang kuat imannya yang sampai ke gereja. Kalau orang-orang yang agak goyang-goyang imannya karena hujan, itu biasanya nanti jam 10 aja kami datang, begitu ya. Tapi untuk jam 7.30 karena sudah datang hujan, enggak, tetap harus masuk, harus jalan. Itu orang yang teguh. Nah, ini ciri orang yang diberkati, ada men? Nah, Amang Inang ini sekarang ciri orang yang diberkati, teguh imannya, seperti Abram, berjalan walaupun ada tantangan. Apalagi kira-kira ciri orang yang diberkati seperti Abram yang kita lihat di sini, diberkati untuk menjadi berkat. Orang yang diberkati punya doa dan permohonan, aku diberkati untuk menjadi berkat. Itu ciri orang yang diberkati. Jadi Abraham di sini nanti setelah dia mengenal dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, namanya dirubah menjadi Abraham. Orang, bapak orang yang percaya, gitu. Artinya apa? Setiap orang pasti punya kesulitan dalam persimpangan hidupnya, tetapi harus ada pilihan. Ya, remaja-remaja kira-kira sudah punya pilihan nggak? Gebetan gitu? Belum ya? Nah, bagaimana cara punya gebetan atau pilihan? Yang pertama, berdoa, ya. Jangan lupakan Tuhan. Minta Tuhan yang menunjukkan. Ada orang tua kita selalu mendoakan anaknya, Tuhan berkati anakku ini, supaya dia juga berdoa untuk siapa yang menjadi pasangannya. Jadi dari mulai remaja udah didoakan ya. Jangan nanti setelah tamat kuliah baru berdoa, Tuhan siapa pasanganku. Padahal waktu masih SMA udah ditunjukkan Tuhan sampai kuliah, tapi dia nggak pernah peduli. Nah, jadi kita harus terus berdoa. Allah memilih untuk kita yang terbaik. Ya, nah firman Tuhan ini sangat menyentuh kita karena apa? Kejadian tentang peristiwa Abram berangkat dari Mesopotamia, sekarang Turki, daerah Turki, itu menuju ke tanah Kanaan, Israel, itu bukan perjalanan yang mudah. Ya, siapa di antara kita yang sudah pernah naik onta? Melihat onta sudah mudah ya, melihat, tapi belum pernah. Ya, itu adalah sebuah alat transportasi pada masa itu. Nah, sekarang kita melihat di sini Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan apa yang selama ini dianggap sebagai zona aman bagi dia. Dia telah mengerti bahwa lokasinya, rumahnya itu keluarga mereka itu keluarga yang diberkati. Karena apa? Dia punya harta kekayaan. Ketika kita membaca, lalu berangkatlah Abraham dan membawa segala hartanya. Ayat 4 ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Artinya dia membawa, di ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya, membawa Lot anak saudaranya, serta segala harta benda yang didapatnya mereka, dan orang-orang yang diperoleh. Berarti dia bukan sendiri, dia punya banyak tim ya, tapi dia tidak harus bergantung kepada timnya, dia bergantung pada Tuhan. Ini yang luar biasa. Dia punya harta benda. Jadi biasanya kalau kita udah punya harta benda di satu tempat, kita akan sulit untuk pindah. Karena apa? Karena udah nyaman di tempat itu. Bedanya dengan Abram, dia tetap setia untuk mengikuti panggilan itu. Dan yang luar biasanya, kenapa muncul di sini nama Lot? Ternyata dia peduli juga dengan saudaranya. Jadi ini Lot ini anak dari saudaranya Abraham. Artinya dia bantu saudaranya, ya, anak-anaknya dibantu. Nah, mari kita mau terpanggil seperti Abraham. Kalau kita mau diberkati Tuhan, saudara-saudara kita juga kita perhatikan, gitu ya. Dia membawa Lot, tapi nanti di kisah selanjutnya kita lihat Lot yang dibawanya itu ketika Tuhan berkata serahkan kepada Lot, dia pilih mana? Dia pilih daerah yang subur di daerah kanan atau dia pilih daerah yang kering di daerah kiri. Dia serahkan kepada Lot. Lot sebenarnya dia anak dari saudaranya itu tidak berhak ya. Abram yang harus menentukan, kau Lot ke sana.
Gitu. Tapi dia katakan ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kita. Pilih. Lalu dia melihat, Lot melihat tempat yang subur, yang dia anggap itu tempat yang berhasil. Lalu dia pilih di situ, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Kalau Abraham mengandalkan Tuhan, walaupun di tempat yang tandus, karena Tuhan berkata, di mana kamu tinggal, di situ tempat itu akan kuberkati. Bahkan orang yang memberkati engkau akan kuberkati, tetapi orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Ini lumayan keras ini, Tuhan berbicara ya. Kita bisa saksikan ini ketika Abram singgah lewat Mesir, itu di sana ada raja yang suka dengan istrinya. Jadi istri Abram ini termasuk sangat cantik pada masa itu. Kalau dipertandingkan sekarang mungkin dia Miss Universe Turki ya gitu ya. Jadi dia sangat cantik. Lewat pun dia menjadi curi-curi pandang, termasuk raja. Jadi raja sangat tertarik. Ini padahal udah menikah kan, tapi masih tetap cantik. Seperti ini Saudi ini ya. Inang Saudi walaupun udah menikah tetap cantik. Nah itu seperti itulah istri dari Abram ini. Mereka tetap cantik. Bahkan raja pun wah kepincut istilahnya ya. Ini gimana ini gitu. Akhirnya kekuasaan raja memanggil istrinya. Lalu kemudian Tuhan menegur. Nah ini persoalannya. Ternyata Tuhan membela apa yang dia ucapkan kepada kita. Mari kita terus berjanji dan setia pada firman-Nya. Kalau kita tetap setia dan berjanji, maka Tuhan akan membela kita. Itulah bukti orang yang diberkati. Berbuah kasih, peduli dengan saudaranya, bahkan juga mau untuk mendukung keluarganya. Dan juga mendukung pelayanan Tuhan. Seperti sekarang nanti kita akan ada amplop putih, ya. Itu adalah bagian daripada bagaimana kita mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini. Nah, jangan lupa nanti dipegang kian amplopnya untuk didoakan ya. Bagaimana kita mengikuti janji Tuhan? Ini bukan sekedar cerita, tapi ini kesaksian nyata sampai hari ini ya. Abraham sebenarnya itu bapak leluhur semua agama ya. Makanya ada dibilang pertemuan kita seluruh agama itu berada di Abraham. Karena dialah yang merintis atau membuka hubungan kita dengan berbagai kelompok sekarang ini ya. Tapi cerita perjalanan iman ini tidak hanya berbicara sampai di sini saja. Ya, selanjutnya. Yang pertama, panggilan Tuhan selalu mengajak kita keluar dari zona nyaman. Jadi bukti kita mau eksis dalam pelayanan itu ketika kita diundang untuk satu kegiatan atau pelayanan, kita bersedia. Itu sebenarnya bukti keeksisan kita. Mari kita lihat rencana Tuhan untuk ini. Ini di dalam ayat 3-6 ya. Pergilah Abraham dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Jadi dia zona nyaman itu dia tinggalkan. Tuhan tidak meminta Abraham hanya sekedar pindah alamat. Ya, pindah alamat dari satu tempat ke tempat lain, tidak. Tetapi meninggalkan zona nyaman di negerinya, di Mesopotamia, di Turki itu, di Haran itu. Tetapi relasi yang terdekat, yaitu saudara-saudaranya, dan juga keluarganya, meninggalkan keyakinan orang tuanya yang awal dulu penyembah berhala. Itu yang paling utama. Komitmen untuk mengikut Tuhan akan membuat kita semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, iman sejati sering dimulai ketika Tuhan mengajak kita keluar dari hal-hal yang membuat kita merasa nyaman. Bahkan mungkin ada juga nyaman dengan kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Nyaman dengan dosa-dosa kita. Panggilan Tuhan tidak selalu mudah untuk kita semua. Tetapi akan ada tantangan. Namun di tengah-tengah tantangan itulah kita merasa tidak berdaya. Dan disitulah kekuatan itu Tuhan nyatakan. Jadi ketika kita berjalan dalam semua aktivitas kita, ada panggilan khusus yang diberikan Tuhan, kita ingat, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Semakin bersandar dan berpegang teguh dalam semua usaha, bisnis, bahkan juga dari semua rencana-rencana ke depan. Seperti Abraham, pasti dia adalah orang pebisnis. Karena dia punya banyak harta. Ya, kalau di sini dikatakan harta yang pada waktu itu adalah kambing, domba, lembu, sapi gitu. Nah ketika dia mengikuti perintah Tuhan, apakah kambing, domba, dan lembu sapinya berkurang? Malah bertambah. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau mengikut Tuhan. Negeri yang akan kutunjukkan, kata Tuhan, apa negeri yang Tuhan minta kita tinggalkan saat ini? Yaitu kebiasaan-kebiasaan lama, ketakutan, kebingungan, bahkan kecemasan. Di tahun 2026 ini banyak peristiwa yang mungkin belum sampai dalam dugaan kita, ketika tahun 2025 kemarin ya.
Baru saya lihat berita bahwa Portugal dan Spanyol banjir. Jadi bukan hanya daerah kita di lingkungan sini yang banjir, tapi Portugal, Spanyol pun sekarang sedang banjir. Bayangkan Amang Inang, negara-negara yang maju pun mengalami banjir. Bahkan daerah yang tandus, gurun pasir, sekarang pun banjir. Padahal seharusnya kalau ada air langsung terserap kalau di gurun pasir. Tapi kenapa jadi banjir? Itulah situasi zaman sekarang. Cepat dan juga mengejutkan. Tapi mari kita berpandang atau berpegang pada janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Yang kedua, janji Tuhan mencakup hari ini dan masa depan. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji hanya sekarang ini. Tuhan berjanji sampai masa depan kita nantinya. Disinilah iman perlu kita kuatkan, ya. Di ayat 2 dan 3, Allah memberikan 7 janji kepada Abraham. Walaupun dia sudah berumur 75 tahun. Bayangkan, ketika dia berangkat dari Haran berumur 75 tahun. Udah kategori lansia ini, kan. Kira-kira kalau ada di antara kita orang tua kami yang lansia disuruh pindah sekarang, udah nyaman dengan tetangga, udah nyaman dengan gereja, mungkin kita berpikir, sulit Tuhan, karena saya sudah enak dengan gereja ini, AKBP Resor Letare. Karena banyak di lingkungan kita yang bukan jemaat kita, tapi bergeresot ke gereja lain. Di lingkungan ini sekarang. Ada yang daerah Petukangan, ya, ada daerah yang lain. Ketika ditanya, bersedia nggak pindah? Yang di Kebun Jeruk, kami udah lama di sana, udah lebih nyaman di sana. Jadi meninggalkan zona nyaman itu sulit, sangat sulit Amang Inang. Apalagi usia 75 tahun. Tapi kenapa Abraham bisa? Ini menjadi catatan bagi kita. Ternyata untuk menjadi berkat atau diberkati itu tidak bergantung kepada usia. Lansia pun bisa menjadi berkat. Wah, gak ada amin. Kayaknya nanti jam 10 ini kayaknya harus saya khotbahkan. Karena kor lansia nanti jam 10. Kalau sekarang kayaknya belum. Ya. Nah, remaja, naposo harus jadi berkat. Iya, begitu ya. Karena lagu kalian tadi itu menentukan juga ya. Lagu kalian tadi juga ketika kita mendengar lagu kalian itu sangat-sangat luar biasa ya. Masih ingat nggak judul lagunya? Siapa tahu udah lupa ya. Nah, judul lagi dari remaja tadi dikatakan begini, kita selalu membawa berita. Apa berita yang mau kita bawa? Ikodo dohotita makatidakon Yesus Kristus si panugusi. Jadi berita yang mau kita bawa adalah Yesus Kristus yang menebus kita. Asa torop, tujuannya apa? Asa torop halak nama jakon Yesus. Jadi tujuannya adalah supaya semakin banyak orang yang selamat di dalam Yesus. Itu, kita harus membawa berita dalam dunia, dalam gelap. Nah, kalau ditanya sama pengurus remaja ini sekarang, dari Kidung Jemaat nomor berapa? Nomor berapa? Dari pengurus. Ya, Simon. Kidung Jemaat 426 ya. Buku Ende gampang diingat itu, 666 ya. Buku Ende 666. Nah, gampang. Jadi kalau mau membawa berita ingat itu ya. Kita. Jadi bukan orang lain ya. Gitu juga dengan teman-teman yang ada di sini untuk remaja-remaja semua. Kalian sekarang dipanggil seperti Abraham untuk keluar dari zona nyaman, tapi sekaligus untuk menyampaikan berita keselamatan. Ya, begitu ya, Kevin. Semangat ya. Tuhan memberkati. Kau sekarang sedang membawa berita. Untuk apa? Untuk membawa Tuhan di tengah-tengah keluarga. Menjadi berkat. Oke? Nah, gitu juga untuk Ina Saudi. Dikatakan tidak selalu berkat itu harus berupa uang. Ya. Diberkatilah di tengah permasalahan, di tengah tantangan. Jalan buntu hampir gagal, tapi ketika kehadiran Tuhan selalu nyata. Judul dari Ina Eksaudi tadi, kornya, ya, kenapa kita tidak bersyukur? Jadi pulang di sini harus bersyukur, jangan lagi bertanya kenapa ya. Kita harus bersyukur gitu. Kita harus bersyukur karena apa? Karena di tengah-tengah keadaan sekarang ini, kekuatan kita untuk bisa diberkati harus selalu bersyukur. Karena Tuhan berkata, apa yang ada pada tanganmu, sedikit pun itu, syukurilah. Karena disitulah berkat Tuhan akan mengalir. Tapi kalau ada pada tangan kita, saya sudah ceritakan kemarin, ada seorang bapak bilang sama istrinya, bukan Ina Saudi, mak, kenapa? Pakai dulu ini, salopas.
Ya, kenapa katanya? Tetangga kita baru beli mobil. Oh, langsung pusing dia. Tetangganya yang beli mobil, tapi dia pusing. Padahal itu urusan mereka lah itu ya. Jadi jangan sampai begitu. Makanya kalimatnya tadi, kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita belum memahami maksud Abraham. Kira-kira menurut Inang Eksaudi, Abraham bawa istri, kalau Abraham 75, istrinya Sarai umur berapa? Dikit-dikit beti-beti lah ya. 74, 73, kira-kira gitu ya. Karena nanti setelah berumur 100 tahun baru Tuhan izinkan untuk melahirkan. Jangan nanti anak-anak remaja berdoa, Tuhan gak apa-apa 100 tahun pun aku, yang penting bisa melahirkan. Wah, merepotkan itu ya. Tapi Sarai dalam imannya, dia tidak pernah gagal. Itu yang penting. Ya, disinilah orang-orang yang sukses bersama Tuhan. Selamat untuk kesiapan kita untuk menerima berkat Tuhan. Itulah berkat yang terindah yang Tuhan sediakan. Kalau dari ama haleluya tadi, haleluya. Sonang do di surga di Yerusalem. Yerusalem sekarang ada di mana? Di Israel ya. Israel yang dikategorikan Yerusalem ini tempatnya di mana ini? Dulu. Itu daerahnya orang Kanaan. Jadi ini yang dibicarakan Abraham ini. Tuhan memerintahkan dia dari Mesopotamia, Turki, menuju ke tanah Kanaan. Itu di mana Tuhan menyediakan berkatnya. Jadi kita ini sekarang sedang diarahkan menuju berkat Tuhan itu. Oleh karena itu, Amang Inang, mari kita lihat selanjutnya. Apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kalau di sini tadi ada 7 ya. 7 tadi. Yang pertama, menjadi bangsa yang besar, diberkati oleh Allah, namanya masyhur, menjadi berkat, diberkati oleh orang yang diberkatilah orang yang memberkati. Jadi kalau ada orang yang memberkati kita menurut janji Tuhan ini, mereka akan menerima berkat yang melimpah. Dilindungi dari orang yang mengutuk, ya. Ada 7 tadi. Bahkan menjadi saluran berkat. Jadi doa kita sekarang, Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi saluran berkat. Bukan supaya aku menjadi orang terkaya di dunia. 2 minggu yang lalu saya ceritakan orang-orang terkaya di dunia. Dan ternyata mereka-mereka itu sekarang sedang kesulitan dengan kekayaan mereka. Karena apa? Karena fluktuasi ekonomi yang berat sekarang. Gonjang-ganjing. Nah, sekarang yang ketiga apa yang mau kita lihat di sini? Iman sejati terlihat dari apa? Dari ketaatan. Supaya kita bisa menjadi berkat, harus sungguh beriman. Tanpa iman, kita akan sulit. Jadi Amang Inang untuk bisa sukses, menjadi orang yang berhasil, naik pangkat, jabatan. Untuk anak-anak kami SMP, rencananya mau SMA di mana, bahkan mungkin nanti kalau yang mau kuliah di mana, mulai sekarang harus didoakan. Tuhan, aku cita-citaku di sini. Tolong berkati aku. Dengan iman pasti terjadi. Dengan percaya pada Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Berangkat. Kalau disuruh sekolah, sekolah. Ya. Kalau disuruh kegiatan lain, hadir. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Kenapa harus ke gereja? Udah hujan ini. Ya. Kenapa aku harus menunda-nunda untuk belajar? Kenapa? Abraham tidak menunggu, tidak menunda. Dia langsung sigap dan bergerak. Ini yang penting. Berkat yang disediakan Tuhan akan selalu tersedia bagi orang yang segera bergerak. Ya. Kalau menunda-nunda, istilah kita malas-malasan, itu berkatnya jauh. Tapi orang yang siap bergerak, bukan karena sudah dapat, tapi karena dia tahu ketika dia bergerak, belajar, bahkan mungkin juga mengerjakan tugas-tugasnya, maka dia akan mendapatkan berkat. Karena berkat itu proses, bukan titik akhir. Tapi berkat itu proses. Makanya dibilang tidak akan mengkhianati proses. Kalau kita mau berhasil, proses harus kita kerjakan. Berkat itu sudah Tuhan tentukan bagi orang yang mau berjuang. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak tahu kemana dia harus pergi. Ini adalah sebuah langkah yang agak sulit bagi kita sekarang ini. Kalau disuruh, pergi dulu kau ke sana. Kemana? Pasti pertanyaannya kemana? Pasti itu terus. Kalau kita tidak tahu GPS dan tidak tahu titik lokasinya, sulit. Tidak tahu bagaimana janji Tuhan itu pasti digenapi. Ini sulit juga. Janji Tuhan, engkau akan menjadi berkat, bahkan keturunanmu seperti pasir. Kita pegang pasir. Siapa yang bisa pernah memegang pasir dan menghitung jumlah pasir yang dipegangnya? Masih yang dipegangnya. Belum pasir yang di pinggir pantai. Saya rasa sulit ya.
Hanya pasir yang kita pegang pun sulit kita hitung. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, anakmu, keturunanmu akan seperti pasir, lebih banyak dari itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil bagi kita. Tapi apa yang mustahil, itu yang dilakukan Tuhan karena iman. Mari kita bergerak apa yang mustahil terjadi bagi kita karena iman, karena percaya pada pertolongan Tuhan. Iman bukan soal kita tahu semuanya, tetapi percaya kepada siapa yang memberikan janjinya, yaitu Allah, ya, yang memanggil kita. Doakan, Tuhan panggil aku kemana supaya aku berangkat sekarang. Yang keempat, iman tidak menghilangkan proses, tetapi tetap Tuhan menyertai proses. Jadi kalau kita mau berhasil, bukan goalnya, titik akhir yang kita bicarakan, proses menuju ke sana. Kalau kita ingin pemulihan, ingin mujizat, kesembuhan, bukan titik goalnya yang mau dipersoalkan, tapi proses menuju kepada mujizat itu, proses menuju kepada keberhasilan itu yang Tuhan inginkan. Abraham tidak sendiri, ini penting, untuk kita kuat survive dalam perjalanan iman diberkati, ikut bersama tim kita. Suami ikut sama istri, jangan tinggalkan istrinya. Atau sebaliknya, istri pergi, tinggalkan suaminya, jangan. Di sini Abraham dan istrinya bareng, ya, ini tim kerja. Tapi tidak hanya sendiri, bahkan membawa tim yang lain, yaitu anak saudaranya. Karena apa? Dia butuh pertolongan. Cuman dia lupa Tuhan setelah sampai di Sodom dan Gomora. Ini yang penting. Jangan setelah kita diberkati, lupa kita pada Tuhan. Sodom dan Gomora itu gambaran orang yang melupakan Tuhan. Istri Lot, dia lebih fokus kepada hartanya daripada fokus pada Tuhan. Buktinya jadi tiang garam. Ini peringatan, hati-hati dengan itu, ya. Dan perjalanan iman tidak instan, tidak mudah. Bayangkan Amang Inang perjalanan dari Turki menuju ke tanah Kanan. Itu bukan perjalanan yang mudah pada masa itu, ya. Sekarang ini terjadi badai di gurun Sahara. Sekarang ini ternyata pasir itu bisa bergerak cepat, berpindah. Ini menjadi persoalan bagi beberapa kota atau kampung yang ada di sana. Ternyata bisa berbeda. Setelah kita tidur malam ini, tempat kita ini seolah-olah nggak seperti yang tadi waktu kita sebelum tidur. Itu di daerah pasir, gurun pasir. Nah, itu tantangan bagi Abraham waktu dia berangkat. Jadi bukan mudah, ya. GPS-nya bukan peta, tapi Tuhan. Jadi Tuhan yang mengarahkan dan menggerakkan dia. Karena gurun pasir itu bisa berubah-ubah. Awalnya jalan orang dari sini, tapi nanti ketika datang badai malam itu, semua jalan itu berubah. Dan nggak bisa lagi dikenali dari mana kita, kemana kita. Kalau kita sudah pernah ikut dalam sebuah kegiatan, apa itu namanya itu, ya, yang ada satu tempat, kita nggak tahu ke kiri atau ke kanan nanti. Di situ pilihannya ada, mau ke kiri atau mau ke kanan. Biasanya kalau kita nggak punya feeling yang kuat, kita terjebak, nggak bisa keluar. Apa itu permainan apa itu, ya? Perangkap itu, nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas itu membuktikan feeling. Amang Inang pernah ke Jogja, ya. Di Jogja itu apa namanya itu? Ada istu pohon yang menjadi ujian bagi banyak orang. Ada kiri kanan pohon. Lalu kita disuruh berjalan dari sana lewati pohon itu. Ternyata setelah kita berjalan, kita malah ada yang menabrak pohon itu. Padahal antara pohon itu ada jaraknya mungkin kurang lebih 5 meter, ya. Pohon yang sana dengan pohon yang ini. Kita lihat depan. Ternyata setelah kita jalan, kok arahnya ke arah pohon, bukan ke tengah-tengah pohon itu. Itu namanya apa? Insting kita, ya. Bagi orang-orang yang kuat iman, saya lihat di situ, bisa lewat dia di tengah. Bagi orang yang ragu-ragu, umumnya nggak sampai, ya. Di depannya langsung pohon. Nah, itu kira-kira cara Abraham berjalan, ya. Dia mengandalkan imannya kepada Tuhan. Abraham tidak melihat proses, atau iman tidak menghilangkan proses, tetapi Tuhan menyertai proses Abraham untuk bisa sampai ke sana, ya. Pengajaran penting, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengerti semua yang ada di dunia ini, tetapi untuk tetap setia berlangkah, melangkah dengan iman bersama Tuhan. Itu yang penting. Yang keempat, sebagai bagian terakhir, penutup, nats firman Tuhan ini mengajak kita untuk bersedia mengandalkan Tuhan
sebagai sumber dari segala yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Dan iman itu menuntut kepada kita untuk bersedia melepas mungkin sesuatu tempat, zona aman yang sudah kita anggap menjadi zona kita. Ingat, di sini Tuhan ingin mengajak kita. Ada tempat yang lebih dari situ, dari zona aman itu. Ketaatan membuka jalan bagi penggenapan janji Tuhan. Apapun yang sedang kita kerjakan, rencanakan tahun 2026, kita ingat, mari taat untuk dipakai Tuhan. Dimanapun kita nanti. Terlebih untuk para pengurus, mari taat untuk melayani Tuhan. Hidup orang percaya dipanggil bukan untuk sengsara, tetapi untuk menjadi berkat. Jadi mari doakan, Tuhan, aku sudah dipersiapkan untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, hari ini Tuhan memanggil aku untuk menjadi orang yang hidup dengan iman. Bukan orang yang hidup dengan penglihatan. Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Mari bawa firman Tuhan ini, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa yang kita lihat bisa berubah cepat. Tapi apa yang kita imani akan Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi kita. Kiranya kita berani untuk melangkah dan taat dan percaya bahwa Tuhan setia untuk menyertai kita dan menggenapi janjinya. Allah itu adalah Allah yang setia. Apa yang dia ucapkan bagi kita, Amang Inang, di tengah-tengah keluarga kita, maka itu akan terjadi jika kita mau berjalan bersama Tuhan. Miliki iman yang setia dan mau berjalan bersama Tuhan. Next. Kemarin Parguru Malua sudah mulai. Amang Inang yang anaknya ikut Parguru Malua, tolong disupport mereka. Karena kami rindu mereka punya aktivitas pelayanan. Ya, melayani. Bukan hanya sekedar kelas CD. Sebenarnya kelas CD itu adalah kelas praktek melayani. Jadi kami rindu mereka nanti terlibat dalam beberapa kegiatan pelayanan. Tolong Amang Inang yang anak kita sedang belajar katekisasi CD, kita semangati mereka ya. Next. Di gereja ini juga kita melayani kegiatan ada Bonatahun Lansia kemarin. Kita laksanakan penuh sukacita ya. Satu hal yang menarik di situ, saya tidak tahu siapa yang menjadi pengurusnya. Tapi entah bagaimana saya terpanggil untuk menyebutkan kalau ada lagu Anak Koki Doha Morau Diau, siapa pengarangnya? Nahum Situmorang. Ternyata calonnya 2 Situmorang. Nah, saya nggak tahu siapa yang menjadi calonnya di situ. Tapi Tuhan mengizinkan supaya mereka melayani. Ya, itu yang paling utama. Lalu ada Bonatahun Ina Kamis. Ya, terima kasih untuk Punguan Ina. Saudi juga ada ucapan syukurnya. Next ya. Ucapan syukur kuning-kuning ini. Apa tanda kuning katanya? Kuning itu tandanya emas. Jadi kayaknya goncangan ini sedang terjadi. Kelimpahan akan datang kepada Ina X Saudi. Mari siapkan hati. Ya, kuning itu tanda melimpahnya berkat ya. Mari siapkan hati untuk menjadi berkat. Baru Naposo kita kemarin ada acara menyatukan hati. Ternyata mereka harus sehati dulu baru melayani. Dan kita bersyukur komitmen-komitmen mereka itu menjadi penting. Supaya ketika kita jadi pengurus nanti, ketika dipilih, dilantik, mari kita berkomitmen. Seperti Abraham. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Jangan katakan aku tidak mau. Jangan katakan aku siap Tuhan. Supaya aku menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Nats pagi hari ini mengingatkan kepada kami. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami rindu sebagaimana iman Abraham. Yang sampai hari ini menjadi iman yang menggetarkan banyak orang. Ketika dia setia dan taat, perlindungan Tuhan terjadi. Ketika raja-raja Mesir menginginkan istrinya, malah Tuhan mengingatkan Raja Mesir. Karena Abraham adalah anak yang percaya. Sebagai orang yang usia 75 tahun, namun dia bersedia untuk meninggalkan zona nyaman untuk bergerak menuju zona di mana Tuhan memanggilnya. Kami rindu Tuhan itu juga menjadi bagian dari hidup kami menjelang 60 hari menuju hari kebangkitan Yesus Kristus supaya kami juga bangkit untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berkati dengan lahirnya anak di tengah-tengah keluarga, untuk keluarga Amang Krismas Marbun Inang Boru Batubara, berkati keluarga dan juga anak yang dilahirkan. Keluarga Amang Andrian Batubara, Inang Boru Girsang, berkati anak yang dilahirkan. Keluarga ini menjadi keluarga yang penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk Naposo kami yang bersedia
mendaftarkan diri sebagai jemaat mandiri. Untuk saudari Epatriani Boru Haryanja Apoteker, berkati Tuhan dalam semua doa dan permohonannya kepada Tuhan yang Tuhan kabulkan, yang Tuhan berkati, sehingga tahun ini adalah tahun penuh sukacita, penuh berkat. Tuhan memberkati juga Popiana Boru Tauruk yang juga Naposo yang aktif di kepengurusan baru. Berkati Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dipanggil untuk menjadi berkat. Kami juga bersyukur Tuhan untuk rencana gerejamu yang akan membuka kesempatan kepada keluarga-keluarga yang dikaruniai anak untuk anak-anak dibawa dalam baptisan minggu depan. Berkati Tuhan keluarga yang sudah Tuhan persiapkan, para keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptis. Kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan Bona Tahun yang sudah dilaksanakan, baik kategori lansia, kategori Ina Kamis. Demikian juga acara syukuran dilaksanakan oleh INAX Saudi. Berkati juga semua kategorial yang sudah melaksanakan acara syukuran. Nanti kami berdoa untuk satu orang tua kami yang berusia 70 tahun, Ibu Florida Boru Situmorang, Opung Brilian. Tuhan berkati Tuhan, rencana ulos 70 tahun yang akan diberikan gereja, sehingga itu menguatkan keluarga. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur iuran bulanan dan tahunan untuk melayani Tuhan melalui operasional gereja ini. Berkati keluarga Amang Siahan Inang Boru Silalahi, keluarga Amang Simanulang Inang Boru Sitorus, keluarga Amang M Batubara Inang Boru Lumban Tobing almarhum, keluarga Amang Batubara Inang Boru Girsang, keluarga Amang P. Hutamarat Inang Boru Tambunan, keluarga Amang R. Silaban Inang Boru Libong, keluarga S. Pasaribu Inang Boru Siboya. Berkati juga Tuhan keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia. Berkati juga atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Andrean Batubara Inang Boru Girsang. Demikian juga untuk naposo kami, Apoteker Epatriana Boru Haryanja Sarna Farmasi, yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupannya sepanjang tahun ini ke depan. Kami juga bersyukur untuk Inang Nyonya Simbolon, Inang Florida Boru Situmorang, atas syukuran 70 tahun. Hari ini akan diberikan oleh gereja sebagai ulos panjang umur dan selalu Tuhan memberkati. Berkati juga keluarga Amang S. Pasaribu Inang Boru Sibuya atas kesehatan yang Tuhan berikan. Demikian juga keluarga hambamu Pendeta J. Butar-Butar Inang Pangelis Haryanja atas ulang tahun pertambahan usia untuk anak kami Jonathan Butar-Butar. Berkati Tuhan dalam seluruh kegiatan kuliah, magang, bekerja, demikian juga untuk masa depannya. Kami percaya pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati semua jemaat-Mu dalam syukuran ulang tahun untuk Inang Delisma Boru Manalu, Amang Effendi Pakpahan, Inang naposo kami, demikian juga Rian Nicholas Pasaribu, Amang Sihar Tama Simajuntak, naposo Samuel Nababan, demikian juga naposo kami Yohana Kristi Boru Pakpahan, demikian juga Inang Florida Boru Situmorang Nyonya Simbolon, Opung Brilian yang berulang tahun 70 tahun. Berkati juga Amang Horas Sirait, demikian juga anak kami, cucu dari Amang Sinto Manalu, Kapten Ishak Portugi Manalu. Berkati Tuhan keluarga yang bersyukur atas ulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Johnny Sitorus, Inang M. Boru Samosir, keluarga Amang Arnold Lubis, Inang Marlis Boru Gultom, keluarga Amang Juster Sihombing, Inang Lasmida Boru Tambunan, dan semua keluarga yang mensyukuri atas pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan topangan doa atas kondisi gangguan kesehatan. Tuhan memberkati, menjamah, menyembuhkan Inang Nyonya Sintua M. Manalu Boru Stompul, demikian juga Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Nyonya Manurung Boru Butar-Butar, Amang Sintua Hasihite, Nyonya Pakpahan Boru Tambunan, dan juga Inang Nyonya Sibarani Boru Sitorus. Kami berdoa untuk Inang Nyonya Pakpahan Boru Tambunan yang kemarin datang di Bona Tahun lansia. Tuhan juga menyertai, menjamah, menguatkan, dan semakin memulihkan dalam seluruh
perjuangan untuk terus bersama dan mengandalkan Tuhan. Berkati semua pelayanan di gereja ini, semua jemaat juga yang hari ini Tuhan undang untuk menjadi berkat melalui kami akan mengumpulkan amplop untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan tingkat distrik, sebab gereja HKBP Letare dipilih untuk menjadi tuan rumah dalam Bona Tahun Distrik. Oleh karena itu tolong kami Tuhan supaya kami boleh mendukung semua program pelayanan gereja ini, di mana kami dipanggil sebagai Resort Letare untuk boleh menjadi tuan rumah atas kegiatan Bona Tahun Distrik yang akan dilaksanakan tanggal 12 Februari hari Kamis di Gedung Sinta. Berkati para utusan-utusan Perhalado yang akan melayani. Dan biarlah kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Demikian juga kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat distrik, yaitu gathering, di mana para pelayan-pelayan Tuhan sedistrik ini akan berkumpul untuk semakin diperlengkapi di dalam firman Tuhan dan juga pelayanan. Sehingga kami mampu dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik keluarga, suami istri, di gathering nantinya yang dilaksanakan di distrik ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan yang kami bawa, membawa kami untuk terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kita dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, yaitu nomor 729. Sembari kita menyerahkan amplop putih untuk mendukung kegiatan distrik kita, pelayanan sebagai tuan rumah. Kita